Shalom. Selamat pagi GPN, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sudah siap memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Saya percaya setiap kita hadir di tempat ini untuk menyembah Tuhan, amin. Tuhan sudah menanti-nantikan kita datang di rumahnya untuk menyembah Dia. Mari kita naikkan doa Bapa kami terlebih dahulu bersama-sama. Mari sama-sama katakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Amin. Makasih Tuhan. Pada pagi hari Tuhan kami mau naikkan syukur kami buat Tuhan. Kami naikkan syukur kami buat kebaikan Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis. Pertolongan-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah pada pagi hari kita bawa hati kita, iman kita, dalam kita menaikkan pujian yang pagi hari kita naikkan. Biar kuasa dari setiap pujian ini kita alami dalam hidup kita, amin. Sama-sama katakan banyak hal yang Kau perbuat. Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak ada habis-habisnya kasih setia-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi. Katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi. Panggil dia Bapa. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia. Kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Sebab tidak ada lembah kelam Tuhan. Tidak ada lembah kelam yang Kau tidak temani kami Tuhan. Katakan sama-sama. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Nyanyikan dengan iman kita. Yesus selalu temani kita. Kakiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Angkat tanganmu, katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari semua kita angkat tangan sama-sama. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Sekali lagi katakan lebih syukur. bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Katakan ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan. I have decided to follow Jesus.
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything. Katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back. Sekali Yesus tetap Yesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Salah saya terbaik buat Tuhan kita Yesus. Boleh sekali angkat kedua tanganmu, saudara, angkat kedua tanganmu. Thank you Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything. Everything I need is in you. Everything I need. Come on church. Mari Bapak Saudara saja akan menjadi katakan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu berharap penuh dengan Engkau Tuhan. Dengan apapun yang boleh terjadi, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Hanya bersama denganmu sudah cukup Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan namamu, diagungkan namamu, ditinggikan namamu Tuhan. Dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Mari semua saudara, beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Wow. Berapa banyak Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan Bapak Saudara. Boleh sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Haleluya, sebab Yesus Tuhan kita baik. Amin. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Saudara. Oh, kawan jemaat Tuhan, diagungkan namamu selama-lamanya. Haleluya. Hey, bawa kami masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Mari katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, kaulah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Hey, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Hey, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh
kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian kami. Mari angkat pujian sekali, kita saudara katakan, ku nyanyikan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak kebaikan Tuhan di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Berubah dulu, sekarang dan selamanya. Terpujilah, Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus. Yesus, terpujilah Hey, Tuhan, terpujilah katakan Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Suara saja katakan, sebab Dia baik. Untuk selamanya. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Sebab sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. kasih setia. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Bersyukur Tuhan, sebab Engkau Yesus Tuhan yang baik. Haleluya. Hey. Mari kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sebab anggur baru tercurah di tempat ini, saudara. Yeay. Biar kemuliaan Tuhan saja dimuliakan di tempat ini. Mari bersyukur Tuhan. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gereja, Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. membangkitkan umat Amin. pilihan. Boleh angkat kedua tanganmu, saudara, katakan hari ini kau. Hari inilah harinya Tuhan, Saat pembebasan, saat pembebasan tiba. belenggu dosa. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. terima kasih Tuhan, sebab hari ini harimu Yesus. Hari inilah harinya
curahkan dengan iman. penuh Lihat di kanan sebelah kirimu. umatnya dengan Mari curahkan rahmat Tuhan sukacita. buat mereka. Yes, minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Boleh kita curahkan kepada pemain musik, come on. Dengan iman. Anggur baru Ya. tercurah, Pemain musik juga butuh dicurahkan, saudara. penuhi umatnya dengan sukacita. Yes, amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, Nyata. nyata kuasa. Saya katakan, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Woo. Silakan kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Haleluya. Mari siapkan setiap hati kita, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan menerima kebaikan Tuhan melalui firman yang ditaburkan oleh hamba Tuhan. Mari siapkan hatimu, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku Yesus. dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
nyanyi bersama-sama sekali lagi katakan. Penuhi setiap kami Tuhan. Oh, mari katakan. Di hatiku dengan hadirmu ku rindu memandang, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu Tuhan. dalam hatimu. Oh, ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Saya katakan, ku rasakan Haleluya. kasih-Mu dan indahnya kasih-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, ku mengangkat dan ku bersyukur Haleluya, haleluya. ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Ramakala rabala 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 rabala. Sangkala rabala 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 rabala. Diala rabala rabala rabala. Haleluya, haleluya. Diala rabala 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 rabala. Sangkala rabala 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 rabala. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita akan segera masuki firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan temanya adalah pengalaman dan kejadian. Pengalaman dan perjalanan. Apakah itu? Nah, itu saya mau mulai dengan sepertinya ilmu bahasa dulu ya. Karena kalau kita tidak menguasai bahasa, maka kita sering tidak mengartikan firman Tuhan seperti yang seharusnya. Jadi saya ulangi lagi,
pengalaman dan perjalanan. Apa bedanya pengalaman dan perjalanan? Pengalaman menurut ilmu bahasa ada satu hal, satu peristiwa yang kita alami. Kalau buat kita ya, baik itu enak atau enggak enak, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, kita alami ya, tentu itu jadi peringatan buat kita. Tapi perjalanan ada kumpulan dari berbagai pengalaman untuk menuju satu tujuan. Nah, paling banyak ada perjalanan kehidupan. Memang ada berbagai perjalanan dan ada banyak pengalaman di sana. Ya, bukan cuma yang enak aja, tapi yang enggak enak. Nah, biasanya orang-orang yang diingat yang enak saja. Maka dibilang perjalanan enak. Misalnya dari Tangerang mau pergi ke Surabaya. Maaf aja permisi bicara. Adalah kebetulan mobilnya jatuh, masuk terprosok dalam sawah misalnya. Tapi kalau ngalami mujizat dari Tuhan, tiba-tiba mobilnya bisa terbang sendiri, itu pengalaman yang enak. Jadi walaupun sepanjang jalan tidak pernah lihat pemandangan yang bagus, tidak pernah ketemu makanan enak, tetap aja walaupun nanti, gimana perjalananmu? Wah dahsyat perjalanan saya. Padahal itu bukan perjalanan ini dahsyat, pengalamannya yang dahsyat. Ya. Sebaliknya kalau pengalaman itu yang itu yang enak. Tapi kalau pengalaman gak enak, misalnya mobilnya bolak-balik mogok, sehingga harus didorong sendiri, maka gimana perjalanannya? Gak enak sama sekali, walaupun banyak pemandangan yang indah-indah. Jadi seringkali orang jadikan satu pengalaman dan perjalanan. Tapi biarlah kita bedakan pengalaman dan perjalanan ya. Kalau dari soal waktu, rentang waktu yang dihabiskannya, tentu pengalaman itu lebih pendek. Tapi perjalanan lebih panjang mungkin butuh waktunya. Tetapi kalau ditanya yang mana yang paling berkesan, tentunya pengalaman, bukan perjalanan. Makanya perjalanan seringkali dicampur adukan dengan pengalaman, karena itu yang paling berkesan. Kalau pengalaman yang baik, katanya perjalanan baik. Kalau pengalaman yang menonjol yang tidak baik, katanya perjalanan nggak baik. Nah itu kebiasaannya manusia. Contoh lagi dalam kehidupan ini ya. Misalnya ada satu kejadian, pengalaman itu kejadian ya, peristiwa. Misalnya ada orang yang mau menikah. Nah, pada saat pemberkatan nikah dan pesta nikah itu kejadian kan, itu pengalaman kan, dan umumnya bagus karena merasa bahagia, merasa segala macam. Tetapi kalau perjalanan bagaimana? Perjalanan itu pernikahan selanjutnya itu dari anak muda sampai tua renta gitu. Itu kan pernikahan, namanya pernikahan. Nah, belum tentu bagus. Kalau untuk upacara nikah siap anunya, duitnya dan sebagainya. Tapi untuk menikah atau pernikahan belum tentu siap. Menjalani rumah tangga itu. Akibatnya apa? Perjalanannya tidak membahagiakan sama sekali. Amburat dulu semua keluarganya. Karena tidak siap untuk perjalanan itu. Walaupun untuk pengalamannya siap banget. Sudah nabung, sudah gini, segala macam ya. Jadi kita bedakan. Dalam kehidupan kerohanian. Kita punya pengalaman yang sangat bagus yang dibilang orang namanya encounter with God. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Misalnya Paulus punya pengalaman dijumpai Tuhan tengah jalan. Itu salah satu encounter of God. Atau mungkin kita sakit yang harusnya mati sudah ada harapan. Tiba-tiba sembuh dengan ajaib. Itu encounter with God juga. Nah tetapi perjalanan hidup kita mengiring Tuhan namanya kekristenan. Apakah itu enak? Belum tentu. Apakah itu baik? Belum tentu. Siapa tahu orang baru dapat mujizat, tapi ujung-ujungnya murtad juga. Kan banyak juga yang begitu kan ya. Contohnya siapa? Yudas. Pertamanya pengalaman yang bagian diangkat murid sama Tuhan Yesus. Akhirnya gantung diri, jatuh ke batu, runcing, perutnya terbelah, ususnya melebar kemana-mana. Nah ini ada perjalanannya ya. Belum tentu pengalaman yang baik membuat perjalanan kita berakhir dengan baik pula. Jadi kita perlu perhatikan semua. Nah supaya itu pengalaman yang baik itu tidak berakhir dengan tidak baik. Satu lagi contoh. Misalnya pertandingan bulu tangkis. Waktu pertama, set pertama. Nah, si A ini menang dengan katakanlah 9-2-1. 2-1-9 bukan 9-2-1. Jangan kalah. Wah bangga banget dia. Lalu kemudian dia terlalu cepat puas. Karena pengalaman yang enak itu perjalanan berikutnya. Kan masih jauh perjalanannya. Masih ada set yang lain kan. Mulai menurun dia. Ternyata dia kalah 12-21. Nah untuk bangkit lagi tidak bisa. Set ketiga mati-matian cuma bisa 15-21. Tetap aja kalah. Jadi pengalaman yang enak belum tentu perjalanannya enak. Dan berakhir dengan enak pula. Sebaliknya pengalaman yang jelek. Pertamanya mungkin dia kalah set pertama. Lalu dia bangkit. Kemudian bisa menangkan set kedua, set ketiga. Akhirnya dia menang pertandingan itu. Ini perlu kita bedakan ya. Sekali lagi secara ilmu bahasa. Pengalaman atau kejadian di dalam perjalanan itu berbeda dengan perjalanan sendiri.
Nah, kalau gitu supaya kita bisa mengalami yang baik, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal. Yang pertama, jadikanlah awal yang baik itu atau starting yang baik itu terus menjadi baik ya. Seperti saya bilang tadi, jangan sampai set pertama menang, set kedua akan terlalu puas, lalu kemudian kalah, kemudian set ketiga kalah lagi. Mari kita baca Wahyu 3 ayat 3. Memang dunia pun mengatakan ya, kalau kita memulai dengan baik, akhiri juga dengan baik, betul ya. Dunia aja tahu kok, tapi kadang-kadang orang Kristen lupa gitu ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ingat ya yang baik. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga ya, aku akan datang sebagai pencuri. Sebentar. Kok lain? Galatia 3 ayat 3 bukan Wahyu 3 ayat 3. Makanya kok tadi dibaca kok lain. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Bukan bodoh sekolahnya ya. Ini bodoh secara rohani. Kamu telah mulai dengan Roh Kudus. Mulai dengan dipimpin Allah. Berarti mulai awalnya baik kan? Pengalamannya bagus kan? Tetapi maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging atau kedagingan? Jadi memulai dengan baik, mengakhiri dengan sangat tidak baik. Nah ini yang jangan kita lakukan ya. Bahkan kalau kita lakukan ini, kita alami ini, kita dipandang bodoh secara rohani ya. Kita baca lagi 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Nah kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya ujung-ujungnya baik. Padahal kita tahu dia mulai dengan baik pula. Dengan encounter with God. Dan perjalanan ke Damaskus itu. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Artinya sepanjang perjalanan kekristenannya dia pelihara terus iman itu. Dia jaga iman itu supaya dimulai dengan baik terus diakhiri dengan baik pula. Nah ini yang pertama ya. Jadi yang pertama biarlah kita jadikan awal atau starting dengan baik dan akhir sampai akhir juga baik. Kapan perjalanan kekristenan kita berakhir? Sampai kita ketemu Tuhan. Amin. Atau kita masih hidup waktu Tuhan datang. Setelah itu ya memang masih hidup mungkin. Tapi sudah selesai semuanya. Udah tidak bisa lagi diperbaiki. Tidak bisa lagi juga jatuh lagi ya. Nah berikut yang kedua. Saya ulang tadi bahwa kita jangan cepat merasa puas. Sekalipun di awal sudah ngalami yang baik. Jangan terlalu cepat puas. Lalu terlena ya. Dan tidak berhati-hati lagi. Seperti tadi saya bilang pertandingan badminton tadi. Itu terlalu cepat puas. Boleh saja puas, tapi selesai jangan puas. Lalu nungsep habis gitu. Kenapa? Ketabrak batu ini ya. Kita baca 1 Tawarik 28 ayat 20. Janganlah kita terlena. Dunia pun ingatkan lagu terlena itu ya. Saya tidak tahu kata-katanya. Tapi kok ada lagu terlena ya. Mungkin ingatkan juga. Kita baca 1 Tawarik 28 ayat 20. Nah kata Daud kepada Salomo anaknya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan biarkan dan tinggal engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Kapan ibadah di rumah Allah selesai buat Salomo? Bukan pekerjaan bangunnya ya, tapi ibadahnya selesai sampai akhir hidupnya. Ini soal pengalaman yang gak enak gitu. Maka diingatkan si Daud demikian. Sama juga peran yang enak pun juga jangan membuat kita terlena ya. Karena dia mau ingatkan Tuhan masih ada selalu. Tuhan tidak pernah diam saja. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ia menyertai engkau. Karena itu walaupun ada banyak kesukaran tetap maju saja. Jangan kita terlena atau malah trauma gitu ya. Dikatakan kalau perjalanan itu masih panjang, hati-hati sekali. Ingat bagi kita semua perjalanan kita belum berakhir. Selama kita belum mati, sebelum Tuhan belum datang, kita belum berakhir. Bahkan ada yang masih panjang sekali karena masih muda. Hai anak muda, ingatlah perjalananmu masih panjang. Kalau opang gini mungkin sudah terlalu panjang lagi. Umur saya 72 ya, sampai umur berapa. Tapi Anda yang masih umur di bawah 20, ada masih panjang perjalananmu. Ya, ingat selalu, jangan cepat merasa puas. Walaupun sekarang mungkin dipenuhi dengan mujizat kehidupanmu. Tetapi jangan cepat puas, saya mau katakan ya. Biarlah kejadian yang kita alami membuat kita menjadi lebih bertekun dalam menempuh perjalanan kita. Hati-hati. Yang ketiga, sebelum kita masuk ketiga, saya mau ingatkan dulu. Berapa puluh tahun yang lalu, pada waktu saya menerbitkan album pertama, lagu-lagu saya tuliskan,
Saya sudah bedakan antara pengalaman dengan kejadian. 10 tahun kemudian, ya masih puluhan tahun yang lalu juga itu. Karena waktu itu saya belum jadi gembala, saya tulis lagu yang kedua. Yang pertama tentang pengalaman. Itu kalau kita ceritakan, itu namanya pengakuan. Pengakuanku judulnya. Tapi pada waktu nyipta yang kedua, itu saya tulis namanya perjalanan hidupku. Ya, nah, saya nyanyikan dulu yang lagu pertama ini tentang pengalaman, pengakuanku. Itu enggak tahu hampir 40 tahun yang lalu mungkin. Teksnya ada, kalau bisa ya sama-sama kita. Bila ku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasihmu tak terhingga di hidupku yang penuh kemurahan dan pengampunan. Setiap kali ku tinggalkan, setiap kali ku jauh darimu, susah dan pencobaan menghadangku. Tapi bila ku seru dalam kesesakanku, segera Tuhan kan jawab serta tolongku. Entah berapa kali ku tak tahu, ku tak ingat, sungguh ku amat lemah lagi beban. Tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh. Ya Yesus, kuatkan aku agar ku tinggal teguh, takkan mundur dan menjauh lagi darimu. Bila ku ingat lagi apa yang telah ku lakukan dalam pengiringanku kepadamu, ku rasa betapa kasihmu tak terhingga di hidupku yang penuh kemurahan dan pengampunan. Entah berapa kali ku tak tahu, ku tak ingat, sungguh ku amat lemah lagi beban. Tapi Tuhan penuh kasih, Dia menungguku kembali. Suaranya tetap memanggil teramat manis. Oh Tuhan, oh Tuhanku, betapa manis Kau bagiku. Ku ingin mengasihi lebih sungguh.
akan mundur dan menjauh lagi darimu. Itu salah satu cara kita untuk mengingat apa yang kita alami sebelumnya. Kejadian enak atau enggak enak, gunakan untuk memperbaiki kehidupan kita atau perjalanan hidup kita selanjutnya. Amin. Jadikan pelajaran ya. Itu yang kedua. Jadi kalaupun enak, jangan cepat merasa puas lalu terlena, tidak menjaga diri, tidak berhati-hati. Yang ketiga, haruslah kita dalam perjalanan berikutnya tetap fokus, tetapi fokus pada apa yang benar, bukan fokus pada yang lain-lainnya. Banyak hal, banyak peristiwa yang harus kita fokusin, tetapi fokus kita pada yang benar menurut firman Tuhan. Amin. Apa yang benar itu tentu yang Tuhan kehendaki. Ya, saya ingatkan, kita kalau baca Alkitab jangan cuma baca satu ayat langsung diartikan, itu namanya asumsi belaka itu. Karena pengertian ayat itu bisa banyak loh. Terutama kalau kita hubungkan dengan ayat lain, hubungan dengan itu. Baru bisa menunjukkan, oh itu loh arti sebenarnya. Contohnya ya, kita lihat di 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 34. 1 Korintus 7. Nah ini ya, ini kata firman Tuhan loh nih. Kata Paulus, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Kenapa sampai khawatir? Karena orang yang tidak beristri, tidak berkeluarga artinya, memusatkan fokus perhatiannya pada perkara Tuhan, perkara-perkara surgawi. Bagaimana Tuhan berkenan padanya. Tapi orang yang beristri, memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatian itu fokusnya terbagi-bagi. Dikatakan di sini ya. Nah, lalu kemudian angkat dong. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis ya, ini memusatkan perhatian atau fokus mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan fokus perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Tapi sekali lagi saya bilang, jangan langsung diartikan begitu saja. Ini firman Tuhan bukan melarang kita berkeluarga. Tapi tidak boleh. Nah, baca ayat lainnya. Di Kejadian jelas Tuhan mengatakan, manusia sendirian itu tidak baik. Baik kita ciptakan dia berpasangan. Tetapi kalau orang berpasangan yang bisa dibikin fokus itu bisa bermacam-macam. Di tengah keadaan itulah kita pilih fokus yang paling benar. Jadi artinya kita bukan tidak boleh berkeluarga. Bahkan kita manusia diciptakan untuk berkeluarga. Kalau tidak itu tidak bisa kita beranak cucu. Itu Tuhan yang menentukan. Tapi jangan juga terus dibandingkan kata Tuhan sama Paulus. Oh Paulus ngawur. Nah itu cara mengartikan Alkitab yang keliru. Ini punya arti lain. Sekalipun berkeluarga. Tapi fokusnya tetap terutama kepada Tuhan dan perkara-perkara surgawi. Bisa nangkap ya? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi jangan terlalu cepat mengartikan firman Tuhan. Bahkan berdasarkan asumsi belaka. Baca juga ayat-ayat lainnya. Perjanjian baru sama bobotnya. Walaupun ada juga yang mengatakan perjanjian lama sudah dibatal, gak berlaku. Heran juga saya. Kenapa? Padahal Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi menggenapinya. Tapi kenapa ada orang berani mengatakan, Tuhan datang, setelah Tuhan mati, batal semua hukum Taurat. Padahal di hukum Taurat ditulis, jangan membunuh. Kalau gitu bunuh terus ya kita tiap hari ya. Walau ini dibunuh cuma kecoa. Gitu. Jangan bersinah, ayo bersinah terus tiap hari ya. Ayo ngekos di pelacuran yuk kalau gitu. Gimana gitu loh. Kasih 10 perintah Allah ditulis di perjanjian lama. Kalau hukum Taurat tidak berlaku sama sekali, batal semua. Repot kalau gitu. Jadi makanya jangan artikan sepotong-sepotong. Tapi artikan seluruhnya ya. Jadi kita perlu tahu. Maka fokus kita harus fokus pada yang benar. Supaya kita tetap bisa mengalami yang baik di depan lagi. Amin. Dan mengakhiri perjalanan kita dengan baik juga ya. Kita harus fokus pada perjalanan hidup kita loh. Karena itu yang menentukan hidup kita selanjutnya. Yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Udah tidak bisa di-upgrade lagi. Udah tidak bisa direnovasi lagi sudah. Kalau jelek pada hidup kita selama kita hidup ini, maka di hidup kekal nanti sudah pastikan runtuh semua. Tidak ada upaya perbaikan, tidak ada. Ya kan, tidak ada. Oh, ada. Kita doakan, yang masih doakan, tidak bisa didoakan, tidak bisa dibebaskan, tidak bisa diapa-apakan. Selesai semua sudah. Jadi
Nasib hidup kita berikutnya sudah tergantung pada apa kehidupan atau bagaimana kehidupan kita hanya waktu di dunia. Tidak ada nanti di dunia bakal saya bertobat, tidak ada. Tidak ada kesempatan. Walau banyak sekali ingin bertobat di sana. Kenapa? Banyak sekali termasuk orang Kristen. Banyak mana orang Kristen masuk surga atau masuk neraka? Ayo. Menurut Anda banyak mana? Orang, semua orang Kristen masuk surga Pak. Wah, Alkitab tidak pernah bilang gitu. Yang bilang gitu cuma pendeta. Saya tidak tahu pendeta baca fil Alkitab enggak. Alkitab mengatakan ada jalan yang lebar. Banyak yang masuk pada itu menuju kepada kebinasaan. Tuhan ngomong itu pada orang enggak percaya atau orang Kristen. Ngajar dia pada orang Kristen. Banyak orang masukinya dan menuju binasaan. Jadi banyak yang masuk neraka. Ada jalan sempit. Dan sedikit yang menemukannya belum jalaninya. Berarti masuk surga itu sedikit sekali. Untuk kenapa begitu? Nah ini loh kita harus tahu. Kadang-kadang mengartikan Alkitab keliru gitu. Sehingga bahkan terjadi misalnya pertengkaran, bahkan perkelahian, bahkan peperangan. Gara-gara nafsiran Alkitab kurang pas gitu ya. Nah kita perlu fokus dengan benar. Ya. Apapun yang kita alami sebelumnya, fokuslah kepada yang benar ya. Yang kebenaran cuma satu, firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 12 mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Kenapa? Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Tanyakan dong Yohanes 1 ayat 1. Jadi ini loh pengakuan Tuhan bahwa dia ada Allah. Ada juga orang yang wah Tuhan tidak pernah bilang dia Allah. Dia cuma nabi gini-gini. Serahlah. Tapi dia jelas mengaku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia tidak satu pun telah jadi dari besar api diciptakan. Dan kemudian firman menjadi manusia. Tinggal di antara kita. Siapa itu? Ya Tuhan Yesus lah. Jadi Yesus jelas sekali di Injil. Mengatakan dia adalah Allah itu sendiri. Belum lagi kita lihat di kitab berikutnya. Dia mengatakan Allah Bapa adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan akhir. Tapi dia sendiri, aku katanya, adalah Alfa dan Omega. Jadi siapa Allah itu? Mereka semua ya Allah semua. Karena Allahnya Tritunggal kok. Jadi kita perlu tahu dengan baik. Tapi tidak perlu berdebat lah. Tidak perlu bikin pertandingan untuk berdebat. Tidak perlu. Yang penting kita bisa fokus dengan benar. Kita baca lagi. Bahwa semua menunjukkan bahwa semua apa kalau ada pengalaman yang baik. Ingat selalu bahwa itu adalah hanya karena kebaikan Tuhan. Ya, kita baca di Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang terjadi di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Nah ini lagi, ayat ini. Jangan terlalu cepat mengartikan. Lalu kemudian misalnya ngajar. Lupakan semua di belakang kita. Loh kita kan jadi orang lupa ingatan kalau gitu. Kehilangan ingatan, amnesia dong kalau gitu. Kalau betul-betul diartikan secara letter. Yang dilupakan Paulus apa di belakang itu? Masa lalunya ia jadi pembunuh orang Kristen. Itu yang dilupakan. Padahal waktu itu dia jadi orang kaya, berpangkat tinggi. Ahli Farisi, ahli kitab, ahli Taurat, jadi orang Farisi juga dia. Waktu itu, golongan orang Farisi. Dihormati, dijunjung tinggi. Itu yang dia lupakan. Jadi bukan dilupakan semuanya. Anak siapa kamu? Bapakmu siapa? Lupa. Tinggalmu di mana? Lupa. Lahirmu di mana? Lupa. Tanganmu di mana? Lupa. Sudah tahu tangannya di mana. Itu orang gila kalau gitu. Jadi bukan lupakan semua yang di belakang. Yang paling parah, maaf ya. Punya utang enggak? Ada utangnya banyak, sama orang banyak. Lupa. Jadi itu pura-pura lupa namanya. Modus itu namanya. Bukan lakon firman kalau gitu. Kok lu dilupakan kewajiban gitu loh. Ya. Dan berlari pada tujuan untuk peroleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tiap orang punya panggilan sorgawi yang tidak sama satu dengan yang lain. Jangan lalu milih-milih, saya pilih yang mana yang enak. Tidak sama. Saya ambil contoh Daniel. Panggilannya melayani di kerajaannya musuh. Yang menyembah dewa-dewa dan sebagainya. Yang banyak orang musuh dia. Tapi kenapa diam di situ terus dia? Karena panggilan di sana. Kenapa gak lari saja dia? Balik ke Yerusalem. Yerusalem orang nyembah Tuhan. Sini gak nyembah Tuhan. Gak cocok aku. Loh, panggilan bukan cocok atau gak cocok. Taat atau tidak taat. Makanya Yeremia bilang.
Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku apa? Buang. Jadi kalau coba Yeremia 29 ayat 7 kita lihat tuh. Kalau dibuang tuh enak nggak tempat pembuangannya? Kalau sampah dibuang tempat sampah. Maaf ya, bisa. Kalau manusia, pembuangan manusia di mana? WC dong kalau gitu. Enak nggak itu? Enak nggak enak itu panggilannya Daniel. Sampai akhir hidupnya dia melayani di sana, jadi berkat di sana. Ya, apa? Yeremia 29 ayat 7. Coba lihat. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi itu diumpamakan tempat pembuangan sampah. Bayangkan kalau orang dibuang ke tempat pembuangan sampah, jadi apa? Jadi sampah dia. Tapi Daniel bukan jadi sampah, jadi berkat di sana ya. Yeremia menyatakan demikian juga. Berdoalah untuk kota itu, ini kalau kalimat aslinya bukan kota, tapi tempat di mana kamu aku buang. Baik itu gereja, baik itu katakanlah persekutuan, baik itu pekerjaan apa saja di mana aku tetapkan. Tapi saya milih sini Pak, saya milih sini Tuhan. Bukan kamu yang milih aku kata Tuhan, aku yang milih kamu. Amin. Tetap saja di mana aku tempatkan kamu, aku pilihkan kamu ke sana, kamu lakukan. Ada gak tentara, Kopassus pakai pilih-pilih. Saya tidak mau ke Papua ketemu orang ke AKP, hitam-hitam, serem. Maunya ke Las Vegas saja, tempat judi. Bisa nggak gitu? Berapa lama bisa bertanya di Kopassus? Paling-paling juga 2 hari, besok langsung terima surat pemecatan. Saya tidak mau pergi ke medan perang, saya maunya pergi ke tempat kasino aja. Atau ke Hawaii, lihat hula-hula. Nggak bisa milih. Kita adalah hamba. Bahasa aslinya dolos, artinya budaknya Tuhan. Kalau Alkitab asli, kita ini orang percaya ada budaknya Tuhan. Bukan cuma hamba Tuhan. Dolos itu budak loh. Cuma supaya halus, bahasa Indonesia bilang hambanya Tuhan. Tapi aslinya budaknya Tuhan. Tidak punya kemauan sendiri. Hanya melakukan kehendak tuannya. Itu budak zaman dulu. Kenapa? Karena kita ditebus oleh Allah. Ditebusnya dibeli. Kita dibeli dengan darahnya. Beli dengan tunai. Dari setan. Dari dosa. Jadi artinya kalau dulu kita diperbudak dosa, sekarang kita diperbudak Tuhan. Beda sekali loh. Kita harus ngerti dengan baik gitu ya. Nah berikut yang terakhir, yang keempat. Ya. Kalau kejadiannya atau pengalamannya bagus, ingatlah itu bukan karena kita yang pantas terimanya. Tapi karena kebaikan Tuhan. Amin. Kenapa ada kata dikaruniakan Tuhan pada kita? Dianugerahkan Tuhan pada kita. Itu yang baik atau yang jelek gitu? Baik kan? Apa arti kata anugerah karunia? Artinya ada sesuatu yang baik yang diberikan pada seseorang yang sebetulnya tidak pantas atau belum pantas, belum layak untuk menerimanya. Itu kata anugerah atau karunia. Bukan dijual Tuhan pada kita. Kita beli dong kalau gitu. Bukan diberikan gitu aja, bukan. Tapi dianugerahkan Tuhan pada kita. Dikaruniakan, itu artinya kata itu, anugerah karunia itu. Adalah sesuatu yang baik yang kita terima walaupun kita belum pantas sama sekali untuk terima itu. Belum mampu sama sekali untuk membayar itu. Itulah kemurahan Tuhan. Makanya ingat selalu. Kalaupun kita ngalami yang enak sebelumnya, jangan wah itu karena gua. Karena saya, terus saya. Tidak ada di sana itu. Kita di mata Tuhan bukan apa-apa. Lagu ingat siapakah aku ini Tuhan. Oh kamu kan genderuwo. Bukan begitu dong. Tidak ada artinya. Tetapi oleh Tuhan kita dibuat berarti. Amin. Karena kemurahan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena dikaruniakan Tuhan pada kita. Itulah kalau kita ingat terus. Jangan dilupakan. Makanya saya nggak setuju kalau ada yang ngajarkan. Lupakan semua. Kebaikan Tuhan juga dilupakan. Itu namanya kan kurang ajar kalau gitu. Ya kita baca di Mazmur 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Nah ini dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namaku, ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau jangan lupakan segala kebaikannya sudah terjadi belum kebaikannya? Sudah terjadi belum? Kalau jangan lupakan itu. Sudah. Kalau sudah itu berarti di belakang kita kan ya.
Jadi apakah setuju? Kalau dikatakan lupakan semua di belakang kita. Setuju enggak? Bagaimana? Ini pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa teologi juga begini. Tapi heran juga kok, lupakan semua yang di belakang. Saya terheran-heran. Jadi saya terlongo-longo bukan karena saking hebatnya, saking anehnya gitu loh. Lupakan semua loh. Itu sebetulnya menghujat Tuhan apa enggak gitu ya. Nah kita baca lagi ya, seperti terakhir. Dikatakan di Mazmur 65 ayat 5. Jadi kalau kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, kita melakukan apa lalu kemudian? Ini loh, jadi berikutnya. Berbahagialah orang yang kau pilih. Saya mau jadi pilihan Tuhan, saya mau. Nah tapi jangan lupa, masih sambung loh nih. Koma pun tidak, masih nyambung. Dan yang engkau suruh mendekat. Jadi Tuhan pilih untuk apa? Untuk mendekat kepada Tuhan. Diam di pelataranmu. Bukan diam di ranjangmu, bukan. Enak tidur. Kenapa enggak ke gereja? Saya bangunnya jam 12. Jam 12 kan gereja sudah bubar. Lalu enggak ibadah? Gampang, online saja. Ya. Padahal suruh mendekat dan diam di pelataranmu. Bukan diam di tempat tidurmu, bukan. Amin. Apalagi cuma diamnya di tempat pesta. Bukan tidak boleh ke tempat pesta, bukan tidak boleh tidur, tapi utamakan untuk diam di pelataran Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengalami yang baik di masa lalu kita, itu kita pergunakan untuk ingat kebaikannya dan ingat bahwa kita dipilih itu untuk terima yang baik. Untuk apa dipilih? Untuk mendekat dan diam di pelataranmu. Ingat loh ya, kata dikuduskan bukan cuma berarti disucikan. Kebanyakan orang bilang, oh kudus suci. Masih mending daripada, oh kudus itu tetangganya Blora gitu loh. Masih untung, kalau seperti itu kan repot. Kalau Anda tidak bisa ke kudus, yang penting senang suatu kudus saja kalau gitu. Kan bukan begitu maksudnya. Dikuduskan itu bahasa aslinya kados. Yang ada dipisahkan, beda dengan yang lain manusia lain di dunia ini. Kenapa dipisahkan? Supaya kita yang lain mendekat pada yang enak-enak menurut dia secara daging. Kita mendekat kepada Tuhan. Diamnya di mana? Bukan di perumahan mewah, tapi dia di pelataranmu, kata firman Tuhan. Inilah fokus kita untuk maju. Jangan lupa, kalaupun pengalaman yang lalu nggak enak, jangan kemudian jadi kita trauma, nggak bisa maju lagi. Kalau orang bilang itu apa? Move on, nggak bisa move on katanya. Jadi ingat kata move on ini bukan cuma untuk percintaan aja, diputus selalu bisa cari yang lain, namanya itu move on katanya. Bukan cuma itu aja. Terhadap segala kegagalan perlu move on kita. Tanpa gitu kita tidak bisa mencapai tujuan perjalanan yang baik. Saya lagi perjalanan masih jauh. Makanya saya tulis lagu, gapailah cahaya di depanmu itu loh. Masih ingat kan? Di saat kegelapan meliputi hidupku. Itu kan tidak enak pengalamannya. Sampai bingung, takut, cemas. Tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Tidak tahu apa yang bisa lakukan. Jadi kalau bodoh terputar-putar gitu aja. Karena tidak bisa move on. Tiba-tiba nampaklah cahaya di depan. Membangkitkan harapanku. Tapi ingat loh, bukan cahaya datang langsung masuk aku, tidak. Cuma ditunjukkan di depan kita ada. Tapi untuk itu kita perlu menggapainya, menghampirinya. Tuhan tidak menawarkan so enak langsung pada kita gitu aja. Kita berusaha untuk mencapainya. Nah itu untuk itu perlu move on. Jadi lupakan pengalaman yang gak enak. Untuk kita bisa maju ke depan. Amin. Berjalan bisa mencapai apa yang Tuhan tentukan buat kita. Perjalanan untuk mendekat kepadanya. Maka akhir dari perjalanan kita akan menjadi baik semua. Amin. Nah mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi bedakan pengalaman atau apa yang dialami dengan perjalanan. Tapi jadikanlah itu untuk membekali kita. Supaya perjalanan kita bisa selalu baik dan berakhir dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami umat-Mu belajar daripadamu Tuhan, apa yang harus kami lakukan, terlepas dari apa yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus beri kami hikmat akal budi, agar mengerti kemauan-Mu, dan sungguh-sungguh hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, beri kekuatan kami, beri kemampuan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya,
Amin. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan, kita akhiri. Kembalilah ke tempat masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus. Agar kita bisa mengakhiri penyanyi kita dengan sebaik-baiknya. Dan itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini. Sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sampai mengatakan amin. Terus berkati, haleluya, sampai jumpa. Jehovah Jireh, you provide.